Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat semua dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Anak-anak sekalian, kembali kita belajar pada hari ini, yang mana pada hari ini insyaallah kita akan belajar pelajaran fikih. Silakan anak-anak sekalian memegang bukunya, yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang ini bukunya. Oke. Silakan dibuka bab 4 halaman 35 tentang bersuci dari hadas atau toharoh. Sekali lagi dibuka buku Pendidikan Agama Islam bab 4 tentang bersuci dari hadas atau toharoh. Anak-anak sekalian, kebersihan adalah sebagian dari iman. Orang yang bersih itu termasuk orang yang beriman. Jika kita hidup bersih, berarti sama dengan kita hidup sehat. Jika kita hidup sehat, maka hidup kita akan lebih nyaman dan bahagia. Anak sekalian, coba dibuka halaman 37. Najis dan tata cara menyucikannya. Anak sekalian, toharoh menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Adapun menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sekali lagi, toharoh menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci terbagi menjadi dua, yaitu satu, toharoh dari najis yang berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Cara menyucikannya dengan air yang suci dan menyucikan, yang biasa disebut air mutlak. Yang kedua, toharoh dari hadas yang berlaku untuk badan, seperti mandi, wudu, dan tayamum. Kemudian sekarang masuk ke pengertian najis. Menurut bahasa, najis artinya kotor. Adapun menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut hukum Islam. Sekali lagi, najis menurut istilah adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut hukum Islam. Benda atau barang yang terkena najis disebut mutanajis. Sekali lagi, benda atau barang yang terkena najis disebut mutanajis. Benda mutanajis dapat disucikan kembali. Misalnya, pakaian yang kena air kencing dapat dibersihkan dengan cara menyucinya. Kemudian sekarang yang kedua, macam-macam najis dan menyucikannya. Dalam ilmu fikih, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis berat atau bahasa Arabnya najis mughalazah. Ya. Yang pertama, najis berat atau najis mughalazah, yaitu najis yang harus disucikan sampai 7 kali dengan menggunakan air mutlak, dan salah satunya menggunakan debu
atau tanah yang suci. Ya. Contoh dari najis mughalazah atau najis berat adalah jika terkena air liur anjing. Jadi kalau kita terkena air liur anjing, itu namanya kita terkena najis besar, najis berat, atau najis mughalazah. Cara membersihkannya yaitu dengan cara dicuci sampai 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawassithah. Najis ini berbeda dengan najis yang pertama. Perbedaannya adalah cara membersihkannya. Najis ini dicucinya bisa menggunakan air mutlak sampai najis tersebut hilang baik rasa, bau, dan warnanya. Contoh dari najis mutawassithah atau najis sedang ini adalah air kencing orang dewasa atau kotoran hewan. Jadi kalau kita terkena kotoran hewan atau terkena air kencing orang dewasa, itu namanya kita terkena najis sedang atau najis mutawassithah. Cara membersihkannya dengan dicuci hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga yaitu najis ringan atau najis mukhaffafah, yaitu najis yang dapat disucikan dengan memercikkan atau menyiram air di tempat yang terkena najis tanpa harus dibilas seperti najis-najis sebelumnya. Contoh najis ringan atau najis mukhaffafah adalah air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Ya, jadi kalau kita misalnya menggendong adik kita yang masih bayi yang belum makan kecuali air susu ibu, kemudian pipis, maka kita terkena najis ringan atau najis mukhaffafah. Cara membersihkannya tidak perlu dibilas, tapi cukup dipercikan atau disiram bagian tubuh atau bagian pakaian yang terkena najis tersebut. Itulah anak-anak sekalian pembahasan kita pada hari ini tentang toharoh, ya, tentang bersuci, dan juga keterangan tentang macam-macam najis. Semua kita dapat lebih mengetahui lagi pengertian tentang toharoh dan najis. Sekian dari Mr. Haris pada pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.